BNN berhasil menyita ratusan kilogram sabu yang disembunyikan di gudang mebel di Desa Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara di Jakarta Pusat, selama sepekan operasi pemberantasan narkoba, Polres Jakarta Pusat berhasil mengamankan 26 pemakai dan pengedar dengan barang bukti sabu, putau maupun ekstasi senilai 2 miliar rupiah. Petugas Badan Narkotika Nasional menggerebek gudang mebel di Desa Pekalongan, Patelit, Jawa Tengah yang dipakai sebagai gudang penyimpanan barang narkotika jaringan internasional. Dari penggerebekan itu, petugas menemukan ratusan kilogram sabu yang disimpan di dalam spare part Gandet Finishing Mebel. Gudang milik Yunfilizar itu sudah 6 bulan disewa seseorang berkewarganegaraan Pakistan yang ikut pula ditangkap dan dibawa untuk diperiksa dengan pengawalan ketat. Pemilik gudang tidak menyangka bahwa gudang mebel yang disewakannya itu dijadikan tempat penyimpanan barang terlarang. Mau menyewa gudang. Ya kebetulan Pak Didi itu kan masih dekat dari sini tempat tinggalnya dan dikenal oleh sebagian masyarakat di sini. Waktu itu bilangnya mau pakai apa, Pak? Untuk kegiatan mebel. Sementara itu, operasi yang digelar Polres Jakarta Pusat untuk memberantas peredaran narkoba selama sepekan terakhir berhasil mengamankan 26 pemakai dan pengedar serta barang bukti berupa putau, sabu, dan ekstasi dengan total nilai 2 miliar rupiah. Menurut Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Polisi Hendro Pandawa, tewasnya Bribka Taufik saat melakukan tugas operasi di Kampung Berlan tak membuat aparat penegak hukum ciut nyali. Sebaliknya, semakin giat melakukan penangkapan dan penindakan kasus narkoba. Tentunya langkah ini tidak berhenti sampai di sini. Sesuai perintah Bapak Kapolda Metro Jaya, kita harus terus-menerus melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Totalnya berapa rupiah, Pak, kalau di nominalkan, Pak? Total kurang lebih 2 miliar saat ini yang kita sita. Penyisiran difokuskan pada wilayah yang rawan peredaran narkoba seperti di Johor Baru, Kemayoran, Sawah Besar, Senen, dan Gambir. Juga di tempat kosan, panti pijat, serta rumah kontrakan. Tim kontributor Berita 1, Jepara, Jawa Tengah, dan Jakarta. Sementara itu, 11 orang yang diduga pemimpin ex-Gavatar masih menginap di penampungan Transito Surabaya dengan penjagaan ketat aparat keamanan. Sementara di posko pengungsian Taman Wilada Tika Cibubur, Depok, Jawa Barat, banyak pengungsi Gavatar terserang penyakit. Ratusan ex-Gavatar yang ditampung di penampungan Transito Surabaya Jalan Margorejo, Jawa Timur sudah dipulangkan ke daerah masing-masing Kamis siang. Namun masih ada 11 orang yang diduga menjadi pimpinan Gavatar masih diinapkan dan diawasi ketat aparat keamanan. Ke-11 orang itu, 6 diantaranya dari daerah istimewa Yogyakarta dan 5 dari Jawa Timur. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, mereka masih belum dipulangkan karena kepolisian masih memerlukan keterangan dan melakukan pendalaman mengenai organisasi Gavatar. Ada gubernurnya, ada bupatinya, ada lurahnya. Mungkin ini perlu pendalaman lebih lanjut, oleh karena itu polisi masih mendalami dan belum bisa ambil kesimpulan. Hari ini semua tuntas, termasuk yang 11 ini akan diantar pulang masing-masing. Kalau cuma bedanya kalau yang lain dijemput oleh pemerintah kabupaten kota, tapi khusus yang 11 ini diantar oleh Polda Jawa Timur. Sementara sebanyak 712 orang pengikut Gavatar di posko penampungan Taman Wilada Tika Cibubur, Depok, Jawa Barat mulai terserang penyakit demam, flu, dan susah buang air besar. Penyakit itu sebagian besar diderita oleh anak-anak dan balita. Petugas medis dari Polda Metro Jaya segera melakukan cek kesehatan terhadap semua pengungsi dengan menggunakan 3 posko kesehatan yang tersedia. Artinya kebanyakan balita ya Mas, balita, dan kita lihat kondisinya memang kebanyakan mengalami pilek ya, mungkin karena perubahan cuaca dan mereka kebanyakan kecapean. Obat-obatan sementara kita masih memadai. Nah, ini yang sakit-sakit ini akan dibawa kemana, Bu Mani? Sementara belum tahu, Mas. Ratusan pengikut Gavatar itu rencananya akan dikembalikan ke kampung halaman melalui dinas sosial setempat. Tim kontributor Berita 1 Depok, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan akan menormalkan harga daging sapi yang sedang melonjak naik di Jakarta. Ahok telah memerintahkan PD Dharma Jaya untuk mendatangi sumber pasokan daging sapi di Jakarta dan membelinya. Ahok mengaku apabila harga daging sapi sudah kembali normal, akan dijual di pasaran di bawah Rp100.000. Bagi pemegang KJP akan diberi diskon 50% dalam pembelian daging. Sapi kita lagi usahakan Dharma Jaya untuk masuk. Makanya kita kalau nanti bisa stabil kayak beras, saya akan dibuat di bawah 100.000. Bahkan untuk pemegang KJP, kita mau kasih subsidi. Mungkin diskon 50%. Saya ingin orang Jakarta tiap minggu ada masak sop daging lah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan UPS dengan terdakwa Alex Usman. Namun Ahok mengaku belum menerima surat panggilan dari Kejaksaan. Ahok mengatakan dirinya belum mendapat panggilan jaksa untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Menurut Ahok, jika Kejaksaan memandang kehadirannya di persidangan penting, dirinya akan siap memberikan keterangan. Saat ini sidang dengan terdakwa Alex Usman dalam kasus korupsi UPS DKI Jakarta telah memasuki tahap pemeriksaan saksi. Ya, itu urusan pengadilan. Katanya juga jaksa kalau merasa perlu mungkin memanggil saya juga menjadi saksi untuk memberatkan kelihatannya. Belum. Saya belum dapat pemanggilan. Mungkin jaksa nggak pengen saya ketemu Lulung kali. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana menggusur kawasan Kampung Berlan, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta ingin menuntaskan normalisasi Kali Ciliwung yang melintasi wilayah Kampung Berlan. Selain itu, Gubernur Ahok juga ingin menghapus stigma Kampung Berlan sebagai salah satu kampung narkoba di ibu kota Jakarta. Kita mau lakukan normalisasi. Kita akan bongkar. Jadi prinsipnya itu semua sungai di Jakarta, orang yang menduduki rumah-rumah di sungai maupun waduk, pasti akan kami bongkar semua. Nah, hanya kapan? Nunggu rusunnya jadi. Jadi kalau yang bisa disewain, kita sikat aja. Untuk nyewain apa yang buat narkoba, mah kita langsung bongkar aja udah. Langsung kita akan seat pile. Saya juga udah minta kepada PU Tata Air, maupun BBSCC, ini kalau udah bisa ada tanah dikit, langsung seat pile ditaruhnya di sungai. Jadi masyarakat bisa lihat bahwa kita ini serius, tinggal bongkar langsung tancap. Bahkan kami pun mulai membeli alat pemancangan sendiri. Kepolisian daerah Metro Jaya membuka call center untuk memperoleh informasi tambahan sebagai bahan penyelidikan terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dengan call center ini, polisi berharap dapat mempercepat pengungkapan perkara Mirna yang sampai 3 minggu lebih sejak kematiannya belum memasuki tahap penetapan tersangka. Hampir setengah bulan Polda Metro Jaya menyelidiki kasus kematian Wayan Mirna Salihin, namun hingga kini Polda Metro Jaya belum berhasil menetapkan siapa yang menaruh racun sianida di kopi yang diminum oleh Mirna. Untuk mengetahui proses penyelidikan kasus ini, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya di Polda Metro Jaya. Tezar, siapa saja yang hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Ya, terima kasih Tasya. Hari ini memang pihak Polda Metro Jaya kembali memeriksa ayah dari Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, yang tadi datang sekitar pukul 9 dan baru saja selesai pada pukul 4 sore tadi. Selesai diperiksa tadi, Edi Darmawan menolak menjelaskan mengenai detail dari pemeriksaan. Ia hanya menjawab bahwa pemeriksaan kali ini seperti pemeriksaan sebelumnya, dan juga ini untuk memenuhi dan juga melengkapi BAP yang dibutuhkan kepolisian. Dan ayah Mirna juga berharap seperti sebelumnya bahwa kasus kematian dari anaknya Wayan Mirna Salihin dapat segera diungkap pihak kepolisian, dan ia juga tentunya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah bekerja keras mengungkap siapa dalang dan juga apa sebab dari kematian Wayan Mirna Salihin yang ditemukan tewas setelah minum kopi yang diduga dimasukkan racun sianida oleh seseorang. Dan tadi juga ayah Mirna
Edi Darmawan sempat menyatakan secara emosional mengenai siapa yang ia duga dan juga ia curigai. Ia hanya menyatakan secara tersirat bahwa temannya Wayan Mirna meninggal akibat dari kopi yang dipesan temannya. Dan ia juga mensinyalir bahwa Jessica telah melakukan kebohongan karena sebelumnya di berbagai media Jessica menyatakan bahwa ia cukup dekat dengan Mirna dan juga keluarganya. Namun Edi Darmawan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Jessica dan baru pertama kali melihat Jessica pada saat Mirna sudah dalam keadaan meninggal di rumah sakit. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Edi Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin. Siapa? Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tolong Pak. Ya tahu.